Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Ibu Adiba yang telah mempersilahkan kami berpresentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi pada sore hari ini. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Rizky Amelia NIM 0027, Diah Ayu Setiawati NIM 0029, dan dengan saya Arlitis Wita Uzla NIM 0035, dan Fiona Frediana Putri NIM 0043. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, makalah kami dilatar belakangi oleh dalam kehidupan, makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk kehidupan mikroba. Pada hewan atau tumbuhan yang berderajat tinggi, enzim yang disediakan untuk keperluan metabolisme relatif stabil. Selama terjadi perkembangan individu, memang terjadi perubahan susunan enzim. Akan tetapi, pada pergantian lingkungan, perubahan itu sangat kecil. Metabolisme merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya katabolisme karbohidrat. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya katabolisme lipid dan protein. Yang ketiga, bagaimana tes biokimia dan identifikasi bakteri. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Yang kelima, bagaimana mekanisme produksi energi. Yang keenam, apa saja keanekaragaman metabolik di antara organisme. Yang ketujuh, bagaimana jalur metabolisme, penggunaan energi. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya integrasi metabolisme. Bab kedua yaitu pembahasan, menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat merupakan sebagian besar mikroorganisme pengoksidasi karbohidrat sebagai sumber utama energi sel mereka. Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, proses ini sangat penting dalam metabolisme sel. Untuk menghasilkan energi dari glukosa, mikroorganisme menggunakan dua proses umum, yaitu respirasi seluler dan fermentasi. Dilihat pada gambar, yaitu ada respirasi seluler, yaitu pernafasan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada siklus Krebs, yang ketiga ada transport elektron. Pada fermentasi itu ada dua, yaitu fermentasi dan fermentasi asam laktat. Kemudian respirasi glukosa terjadi 3 tahap, yaitu glikolisis adalah oksidasi glukosa menjadi asam pirufat dengan produksi beberapa ATP. Yang kedua, siklus Krebs adalah oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida dengan produksi beberapa ATP NADH yang mengandung energi dan pembawa elektron. Yang ketiga, dalam rantai transfer elektron, sistem NADH dan FADH teroksidasi menyumbangkan elektron yang mereka bawa ke substrat ke kaskade. Selanjutnya, respirasi melibatkan serangkaian panjang reaksi oksidasi reduksi. Seluruhnya proses dapat dianggap melibatkan aliran elektron dari molekul glukosa yang kaya energi ke molekul CO2 dan H2O yang relatif minim energi. Yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis disebut juga dengan jalur Embeden-Meyerhof. Kata glikolisis berarti pemecahan gula, dan inilah yang sebenarnya terjadi. Enzim glikolisis mengkatalisis pemecahan glukosa. Gula 6 karbon menjadi 2 gula 3 karbon. Bisa dilihat pada gambar tersebut, itu merupakan proses glikolisis. Yang pertama yaitu glukosa memasuki sel dan mengalami fosforilasi.
Yang kedua, glukosa 6-fosfat diatur ulang untuk membentuk fruktosa. Yang ketiga, fosfat dari ATP lain digunakan untuk menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat. Masih merupakan senyawa 6 karbon. Yang keempat, enzim membelah gula menjadi 2 molekul 3 karbon. Yang kelima, DHAP siap dikonversi ke GP. Kemudian yang keenam, enzim mengubah setiap GP menjadi senyawa 3 karbon lainnya. Yang ketujuh, energi tinggi P dipindahkan ke ADP membentuk ATP. Yang ke-8, enzim merelokasi sisa P dari asam 3-fosfogliserat untuk membentuk asam 2-fosfogliserat sebagai persiapan untuk langkah selanjutnya. Yang ke-9, dengan hilangnya molekul air, asam 2-fosfogliserat diubah menjadi asam fosfoenolpirufat atau disingkat PEP. Untuk meringkas prosesnya, glikolisis terjadi dari 2 tahap dasar. Yang pertama, pada tahap persiapan, 2 molekul ATP digunakan sebagai molekul glukosa 6 karbon yang difosforilasi, direstrukturisasi dan dipecah menjadi 2 senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Kemudian yang kedua, alternatif untuk glikolisis. Alternatif yang paling umum digunakan adalah jalur pentosa fosfat. Alternatif lainnya adalah jalur Eppner-Deutroff. Yang pertama yaitu jalur pentosa fosfat, beroperasi bersamaan dengan glikolisis dan menyediakan sarana untuk pemecahan gula 5 karbon atau pentosa serta glukosa. Pentosa fosfat pathway. Jalur ini menghasilkan pentose. Perantara yang digunakan dalam sintesis yang pertama yaitu asam nukleat, yang kedua glukosa dari karbon dioksida dalam fotosintesis, dan yang ketiga asam amino tertentu. Bakteri yang menggunakan jalur pentosa antara lain Bacillus subtilis, E. coli, dan lainnya. Kemudian itu ada gambar glukosa. Yang kedua yaitu jalur Eppner-Deutroff, yaitu menghasilkan 2 molekul NADPH dan 1 molekul ATP yang digunakan dalam reaksi biosintesis seluler. Bakteri yang memiliki enzim untuk jalur Eppner-Deutroff dapat memetabolisme glukosa tanpa jalur glikolisis atau pentosa fosfat. Itu merupakan jalur Eppner-Deutroff pathway. Respirasi seluler didefinisikan sebagai proses penghasil ATP di mana molekul teroksidasi dan aseptor elektron terakhir hampir selalu adalah molekul anorganik. Yang ketiga ada respirasi seluler, yaitu ada 2 jenis respirasi tergantung apakah suatu organisme itu aerob yang menggunakan oksigen atau anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Yang pertama respirasi aerobik. Itu yang pertama ada siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga asam tikarboksilat atau TCA, yang merupakan rangkaian biokimia reaksi di mana sejumlah besar energi kimia potensial yang tersimpan dalam asetil-CoA dilepaskan selangkah demi selangkah. Itu merupakan prosesnya. Kemudian saat asetil-CoA memasuki siklus Krebs, CoA terlepas dari gugus asetil. Gugus asetil 2 karbon bergabung dengan senyawa 4 karbon yang disebut asam oksaleosetat untuk membentuk asam sitrat 6 karbon.
Reaksi kimia dalam siklus Krebs terbagi dalam beberapa kategori umum. Salah satunya adalah dekarboksilasi. Misalnya dalam langkah 3 asam isositrat, senyawa 6 karbon dekarboksilasi menjadi senyawa 5 karbon yang disebut asam alfa ketoglutarat. Selanjutnya, koenzim tereduksi NADH dan FADH adalah produk terpenting dari siklus Krebs karena mengandung sebagian besar energi yang semula disimpan dalam glukosa. Kemudian ada rantai transport elektron yang terdiri dari urutan molekul pembawa yang mampu melakukan oksidasi dan reduksi. Ada 3 kelas pembawa dalam rantai elektron, yaitu yang pertama flavoprotein yang mengandung flavin, koenzim yang berasal dari riboflavin atau vitamin B2. Yang kedua ada sitokrom, protein dengan gugus yang mengandung besi atau heme yang mampu ada secara bergantian sebagai bentuk tereduksi dan bentuk teroksidasi. Yang ketiga ada ubiquinone atau koenzim Qi, pembawa nonprotein kecil. Bisa dilihat itu merupakan proses rantai transport elektron. Kemudian perlu diingat bahwa semua rantai transport elektron mencapai tujuan dasar yang sama, yaitu melepaskan energi saat elektron dipindahkan dari senyawa berenergi lebih tinggi ke senyawa yang berenergi lebih rendah. Langkah pertama dari rantai transport elektron yaitu mitokondria melibatkan transfer elektron berenergi tinggi dari NADH ke FMN, pembawa pertama dalam rantai. Langkah kedua, rantai transport elektron FMNH2 melewati 2H+ ke sisi lain membran mitokondria dan meneruskan 2 elektron ke Qi. Bagian selanjutnya, elektron dilewatkan berturut-turut dari T ke sitokrom B, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3. Aliran elektron ke bawah rantai disertai dari beberapa titik dengan transport aktif atau pemompaan proton dari sisi matriks membawa mitokondria bagian ke sisi membran yang berlawanan. Bisa dilihat gambarnya. Terus yang ketiga, mekanisme kemiosmotik dari generasi ATP. Mekanisme mensintetis ATP menggunakan rantai transport elektron disebut juga kemiosmotik. Kemiosmotik bertanggung jawab atas bagian besar ATP yang dihasilkan. Yang pertama, ketika elektron energi dari NADH atau klorofil melewati rantai transport elektron. Yang kedua, membran fosfolipid biasanya kedap terhadap proton. Jadi pemompaan satu arah ini membentuk gradien proton. Yang ketiga, proton pada sisi membran dengan konsentrasi proton yang lebih tinggi dapat berdifusi melintasi membran. Yang pertama, elektron energi dari NADH menurunkan rantai transport elektron. Yang kedua, komponen sistem pemompa proton kompleks pertama dan ketiga dan Qi. Yang ketiga, membran dalam mitokondria menggunakan pembawa transfer elektron dan ATP sintase. Sedangkan pada kebanyakan sel prokariotik, membran plasma melakukannya. Ringkasan respirasi aerobik transport elektron. Transport rantai elektron meregenerasi NAD+ dan FAD yang dapat digunakan lagi dalam glikolisis dan siklus Krebs. Berbagai transfer elektron
Dalam rangkaian transfer elektron menghasilkan sekitar 34 molekul ATP dari setiap molekul glukosa teroksidasi. Sekitar 3 dari masing-masing 10 molekul NADH total 30 dan sekitar 2 dari masing-masing 2 molekul FADH total 4. Kemudian ada respirasi aerobik. Respirasi aerobik di antara eukariota menghasilkan total hanya 36 molekul ATP. Ada lebih sedikit ATP daripada di prokariota karena sebagian energi hilang. Yang pertama, respirasi anaerobik. Respirasi anaerob, akseptor elektron terakhir adalah zat anorganik selain oksigen. Beberapa bakteri diantaranya Pseudomonas dan Bacillus. Bakteri lain juga ada Desulfovibrio, juga menggunakan sulfat sebagai akseptor elektron terakhir untuk membentuk hidrogen sulfida. Yang pertama itu ada fermentasi yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Yang pertama, melepaskan energi dari gula atau molekul organik lainnya. Yang kedua, tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, tidak memerlukan penggunaan siklus Krebs. Yang keempat, menggunakan molekul organik. Yang kelima, hanya menghasilkan sejumlah kecil ATP karena sebagian besar energi asli dalam glukosa tetap berada dalam ikatan kimia produk akhir organik. Selama fermentasi, elektron ditransfer dari koenzim tereduksi menjadi asam pirufat dan turunannya. Yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fase pertama fermentasi asam laktat yaitu satu molekul glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul asam pirufat. Oksidasi ini menghasilkan energi yang digunakan untuk membentuk 2 molekul ATP. Selanjutnya 2 molekul asam pirufat direduksi oleh 2 molekul NADH untuk membentuk 2 molekul asam laktat. Dua genera penting bakteri asam laktat adalah Streptococcus dan Lactobacillus. Mereka disebut juga sebagai homolaktik. Yang ketiga ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol juga dimulai dengan glikolisis molekul glukosa untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP. Fermentasi alkohol dilakukan oleh sejumlah bakteri dan ragi. Etanol dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi Saccharomyces adalah produk limbah untuk sel ragi tetapi berguna bagi manusia. Organisme yang menghasilkannya disebut heterolaktik. Oke, rumusan masalah yang kedua yakni katabolisme lipid dan protein. Mikroba menghasilkan enzim ekstraseluler yang disebut lipase yang memecah lemak menjadi komponen asam lemak dan gliserolnya. Setiap komponen kemudian dimetabolisme secara terpisah. Siklus Krebs berfungsi dalam oksidasi gliserol dan asam lemak. Banyak bakteri yang menghidrolisis asam lemak dapat menggunakan enzim yang sama untuk mendegradasi produk minyak bumi. Meskipun bakteri ini mengganggu saat tumbuh di tangki penyimpanan bahan bakar, bakteri ini bermanfaat saat tumbuh di tumpahan minyak. Protein terlalu besar untuk melewati membran plasma tanpa bantuan. Mikroba menghasilkan protease dan peptidase ekstraseluler. Enzim yang memecah protein menjadi asam amino komponennya yang dapat melintasi membran. Namun, sebelum asam amino dapat dikatabolisme, mereka harus diubah secara enzimatik menjadi zat lain yang dapat memasuki siklus Krebs. Dalam salah satu
konversi tersebut, yang disebut deaminasi, gugus amino dari asam amino dihilangkan dan diubah menjadi ion amonium atau NH yang dapat dikeluarkan dari sel. Asam organik yang tersisa dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Konversi lainnya melibatkan dekarboksilasi atau penghilangan COOH dan dehidrogenasi. Ringkasan keterkaitan katabolisme karbohidrat, lipid, dan protein ditunjukkan pada gambar. Katabolisme lipid, gliserol diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan dikatabolisme melalui glikolisis dan siklus Krebs. Asam lemak mengalami beta oksidasi di mana fragmen karbon dipisahkan dua sekaligus untuk membentuk asetil CoA yang dikatabolisme melalui siklus Krebs. Katabolisme berbagai molekul makanan organik, protein, karbohidrat, dan lipid semuanya dapat menjadi sumber elektron dan proton untuk respirasi. Molekul makanan ini memasuki glikolisis atau siklus Krebs di berbagai titik. Rumusan masalah yang ketiga yakni tes biokimia dan identifikasi bakteri. Mendeteksi enzim katabolisme asam amino di laboratorium. Bakteri diinokulasi dalam tabung yang berisi glukosa, indikator pH, dan asam amino spesifik. Bisa dilihat pada gambar tabung A dan B. Pada A, indikator pH berubah menjadi kuning ketika bakteri menghasilkan asam dari glukosa. B, produk basa dari dekarboksilasi mengubah indikator menjadi ungu. Bakteri yang diinokulasikan ke dalam tabung dapat menggunakan protein atau karbohidrat sebagai sumber karbon dan energi. Jika mereka mengkatabolisme karbohidrat dan menghasilkan asam, indikator pH berubah warna. Tes fermentasi. A. Sebuah tabung fermentasi yang tidak diinokulasi yang mengandung manitol karbohidrat. B. Staphylococcus epidermidis tumbuh pada protein tetapi tidak menggunakan karbohidrat. Organisme ini digambarkan sebagai manitol negatif. Yang C. Staphylococcus aureus menghasilkan asam tetapi bukan gas. Spesies ini adalah manitol positif. D. Escherichia coli juga manitol positif dan menghasilkan asam dan gas dari manitol. Gas tersebut terperangkap dalam tabung Durham terbalik. Shigella menyebabkan disentri. Shigella dibedakan dari Escherichia coli dengan uji biokimia. Tidak seperti Escherichia coli, Shigella tidak menghasilkan gas dari laktosa dan tidak menghasilkan enzim laktat dehidrogenase. Salmonella mudah dibedakan Escherichia coli dengan produksi hidrogen sulfida atau H2S. Hidrogen sulfida dilepaskan ketika bakteri menghilangkan belerang dari asam amino. Hidrogen sulfida bergabung dengan besi untuk membentuk endapan hitam dalam media kultur. Rumusan masalah yang keempat yakni fotosintesis. Organisme mensintesis senyawa organik kompleks dari zat anorganik sederhana. Mekanisme utama untuk sintesis tersebut adalah proses yang disebut fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dan banyak mikroba. Pada dasarnya, fotosintesis adalah konversi energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Energi kimia tersebut kemudian digunakan untuk mengubah CO2 dari atmosfer menjadi senyawa karbon yang lebih tereduksi, terutama gula. Kata fotosintesis merangkum prosesnya. Foto berarti cahaya dan perpaduan mengacu pada perakitan senyawa organik. Sintesis gula ini dengan menggunakan atom karbon dari gas CO2 yang disebut juga fiksasi karbon. Kelanjutan kehidupan seperti yang kita kenal di bumi bergantung pada daur ulang karbon dengan cara ini. Cyanobacteria, ganggang, dan tumbuhan hijau semuanya berkontribusi pada daur ulang vital ini dengan fotosintesis. Tumbuhan alga dan cyanobacteria menggunakan air sebagai donor hidrogen melepaskan O2. 6CO2 plus 12H2O plus energi cahaya menjadi C6H12 HAI6 plus 6H2O plus 6O2. Yang kedua, bakteri belerang ungu dan belerang hijau menggunakan H2S sebagai donor hidrogen menghasilkan butiran belerang.
6CO2 plus 12H2S plus energi cahaya menghasilkan C6H12 HAI6 plus 6H2O plus 12S. Dalam proses fotosintesis, elektron diambil dari atom hidrogen, molekul miskin energi, dan dimasukkan ke dalam gula, molekul kaya energi. Dorongan energi dipasok oleh energi cahaya meskipun secara tidak langsung. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama yakni reaksi bergantung cahaya atau cahaya. Energi cahaya digunakan untuk mengubah ADP ke dan P ke ATP. Selain itu, dalam bentuk dominan dari reaksi bergantung cahaya, pembawa elektron NADP positif direduksi menjadi NADPH. Koenzim NADPH seperti NADH adalah pembawa elektron yang kaya energi. Yang kedua yakni reaksi terang atau gelap. Elektron ini digunakan bersama dengan energi dari ATP untuk mengurangi CO2 untuk gula. Yang pertama, reaksi tergantung cahaya, fotofosforilasi. Fotofosforilasi adalah salah satu dari 3 cara ATP terbentuk dan hanya terjadi pada sel fotosintetik. Dalam mekanisme ini, energi cahaya diserap oleh molekul klorofil dalam sel fotosintetik menarik beberapa elektron. Molekul klorofil biasanya digunakan oleh tanaman hijau, ganggang, dan cyanobacteria adalah klorofil. Terletak di tilakoid membran kloroplas pada alga dan tanaman hijau dan di tilakoid yang ditemukan dalam struktur fotosintesis cyanobacteria. Bakteri lain menggunakan bakterioklorofil. Fotosistem. Elektron yang tereksitasi melompat dari klorofil ke rangkaian molekul pembawa pertama, rantai transport elektron yang serupa dengan yang digunakan dalam respirasi. Saat elektron dilewatkan sepanjang rangkaian pembawa, proton dipompa melintasi membran dan ADP diubah menjadi ATP melalui kemiosmosis. Klorofil dan pigmen lainnya dikemas ke dalam tilakoid kloroplas dan disebut fotosistem. Fotosistem 2 diberi nomor demikian karena meskipun kemungkinan besar sistem foto pertama yang berevolusi itu adalah yang kedua ditemukan, mengandung klorofil yang peka terhadap panjang gelombang cahaya 680 nanometer. Fotosistem 1 mengandung klorofil yang peka terhadap panjang gelombang cahaya 700 nanometer. Di dalam fotofosforilasi siklik, elektron yang dilepaskan dari klorofil dalam fotosistem 1 akhirnya kembali ke klorofil. Di dalam fotofosforilasi non-siklik yang digunakan pada organisme oksigenik, elektron yang dilepaskan dari klorofil pada fotosistem 2 dan fotosistem 1 tidak kembali ke klorofil, tetapi bergabung ke dalam NADPH. Elektron yang hilang dari klorofil digantikan oleh elektron dari H2O. Ringkasnya, produk fotofosforilasi non-siklik adalah ATP, dibentuk oleh kemiosmosis menggunakan energi yang dilepaskan dalam rantai transport elektron, O2 dari molekul air, dan NADPH di mana elektron hidrogen dan proton berasal dari air. Fotofosforilasi. Pada gambar A, fotofosforilasi siklik, elektron yang dilepaskan dari klorofil oleh cahaya kembali ke klorofil setelah melewati rantai transport elektron. Energi dari transfer elektron diubah menjadi ATP. Pada gambar yang B, fotofosforilasi non-siklik, elektron yang dilepaskan dari klorofil dalam fotosistem 2 digantikan oleh elektron dari atom hidrogen dalam air. Proses ini juga melepaskan ion hidrogen. Elektron dari klorofil dalam fotosistem 1 dilewatkan sepanjang rantai transport elektron ke NADP, akseptor elektron positif. Bergabung dengan elektron dan dengan ion hidrogen dari air membentuk NADPH. Reaksi bebas cahaya atau siklus Calvin-Benson. Reaksi bebas cahaya atau gelap dinamakan demikian karena tidak memerlukan cahaya secara langsung. Mereka termasuk jalur siklik kompleks yang disebut siklus Calvin-Benson, di mana CO2 diperbaiki, yaitu reaksi untuk mentransfer elektron dan mekanisme serupa untuk menggunakan energi yang dilepaskan untuk menghasilkan ATP. Versi sederhana dari siklus Calvin-Benson.
Diagram ini menunjukkan 3 putaran siklus, di mana 3 molekul CO2 tetap dan 1 molekul gliseraldehida 3 fosfat diproduksi dan meninggalkan siklus. 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat diperlukan untuk membuat 1 molekul glukosa. Oleh karena itu, siklus harus berputar 6 kali untuk setiap molekul glukosa yang dihasilkan, membutuhkan investasi total 6 molekul CO2, 18 molekul ATP, dan 12 molekul NADPH. Oke, untuk rumusan masalah yang kelima yaitu mekanisme produksi energi. Di dalam makhluk hidup, energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam bentuk energi potensial yang terkandung dalam ikatan senyawa kimia. Organisme memperoleh energi dari reaksi oksidasi. Untuk mendapatkan energi dalam bentuk yang dapat digunakan, sel harus memiliki donor elektron atau hidrogen yang berfungsi sebagai sumber energi awal di dalam sel. Donor elektron beragam dan dapat mencakup pigmen fotosintesis, glukosa, atau senyawa organik lain seperti sulfur amonia atau gas hidrogen. Persyaratan produksi ATP itu ada 3. Pertama, membutuhkan sumber energi atau dari donor elektron, terus transfer elektron ke pembawa elektron selama reaksi oksidasi reduksi, dan transfer elektron ke akseptor elektron terakhir. Selanjutnya, elektron yang dikeluarkan dari sumber energi kimia ditransfer ke pembawa elektron seperti koenzim NAD+, NADP+, dan FAD. Transfer ini merupakan reaksi oksidasi reduksi. Sumber energi awal dioksidasi karena pembawa elektron pertama ini direduksi. Selama fase ini, beberapa ATP diproduksi. Pada tahap ketiga, elektron ditransfer dari pembawa elektron ke akseptor elektron. Terakhirnya, dalam reaksi oksidasi reduksi lebih lanjut menghasilkan lebih banyak ATP. Pada respirasi aerobik, oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir. Dalam respirasi anaerob, zat anorganik lainnya dari oksigen seperti ion nitrat, ion sulfat berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir. Dalam fermentasi, senyawa organik berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir. Dalam respirasi aerobik dan anaerobik, serangkaian pembawa elektron yang disebut rantai transfer elektron melepaskan energi yang digunakan oleh mekanisme kemiosmosis untuk mensintetis ATP. Terlepas dari sumber energinya, semua organisme menggunakan oksidasi reduksi yang serupa reaksi untuk mentransfer elektron dan mekanisme serupa untuk menggunakan energi yang dilepaskan untuk menghasilkan ATP. Untuk rumusan masalah yang keenam yaitu keanekaragaman metabolik di antara organisme. Pertama-tama, dengan mempertimbangkan sumber energi, kita umumnya dapat mengklasifikasikan organisme sebagai fototrof atau kemotrof. Fototrof menggunakan cahaya sebagai sumber energi utama mereka, sedangkan kemotrof tergantung pada reaksi oksidasi reduksi senyawa anorganik atau organik untuk energi. Untuk sumber karbon utama mereka, autotrof, pengumpan sendiri menggunakan karbon dioksida. Heterotrof atau pengumpan pada orang lain membutuhkan sumber karbon organik. Autotrof disebut juga sebagai litotrof atau makan, dan heterotrof juga disebut sebagai organotrof. Jika kita menggabungkan sumber energi dan karbon, kita memperoleh klasifikasi nutrisi organisme seperti fotoautotrof, fotoheterotrof, kemoautotrof, dan kemoheterotrof yang dapat disimak dalam peta konsep di atas. Fotoautotrof menggunakan cahaya sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon utama mereka. Mereka termasuk bakteri fotosintetik atau bakteri hijau dan ungu dan cyanobacteria, alga, dan tumbuhan hijau. Dalam reaksi fotosintesis, cyanobacteria, ganggang, dan tumbuhan hijau atom hidrogen air digunakan untuk mengurangi karbon dioksida dan gas oksigen dilepaskan. Karena proses fotosintesis ini menghasilkan O2, terkadang disebut bersifat
oksigenik. Selain cyanobacteria, ada beberapa famili prokariota fotosintetis lainnya. Masing-masing diklasifikasikan menurut caranya mengurangi karbon dioksida. Bakteri ini tidak dapat menggunakan air untuk mengurangi karbon dioksida dan tidak dapat melakukan fotosintesis ketika oksigen hadir atau mereka harus memiliki lingkungan anaerobik. Fotoautotrof. Akibatnya, proses fotosintesis mereka tidak menghasilkan oksigen dan disebut anoksigenik. Fotoautotrof anoksigenik adalah bakteri hijau dan ungu. Bakteri hijau seperti Chlorobium menggunakan belerang atau es sulfur, senyawa belerang seperti hidrogen sulfida H2S atau gas hidrogen H2 untuk mengurangi karbon dioksida dan membentuk senyawa organik. Menerapkan energi dari cahaya dan enzim yang sesuai, bakteri ini mengoksidasi sulfida S2- dan belerang atau S menjadi sulfat SO24- atau mengoksidasi gas hidrogen menjadi air H2O. Bakteri ungu seperti Chromatium juga menggunakan senyawa belerang atau gas hidrogen untuk mengurangi karbon dioksida. Mereka dibedakan dari bakteri hijau berdasarkan jenis klorofilnya, lokasi penyimpanan belerang, dan RNA ribosom. Fotoheterotrof menggunakan cahaya sebagai sumber energi tetapi tidak dapat mengubah karbon dioksida menjadi gula. Sebaliknya, mereka menggunakan sebagai sumber senyawa organik karbon seperti alkohol, asam lemak, asam organik lainnya, dan karbohidrat. Fotoheterotrof bersifat anoksigenik, itu berarti non-sulfur hijau seperti Chloroplexus dan bakteri non-sulfur ungu seperti Rhodopsidomonas adalah fotoheterotrof. Kemoautotrof menggunakan elektron dari senyawa anorganik tereduksi sebagai sumber energi dan mereka menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon utama mereka. Mereka memperbaiki karbon dioksida dalam siklus Kelvin-Benson. Sumber energi anorganik untuk organisme ini termasuk hidrogen sulfida H2S, unsur belerang untuk Theobacillus thiosidans amonia, untuk Nitrosomonas ion nitrit, untuk Nitrobacter gas hidrogen, untuk Cuprividus besi Fe2+, untuk Theobacillus ferrooxidans, dan karbon monoksida untuk Pseudomonas carboxylohidrogen. Energi yang diperoleh dari oksidasi senyawa anorganik ini akhirnya disimpan dalam ATP yang diproduksi oleh fosforilasi oksidatif. Kemoheterotrof. Fotoheterotrof dan kemoautotrof mudah untuk mengkategorikan sumber energi dan sumber karbon karena mereka terjadi secara entitas yang terpisah. Namun dalam kemoheterotrof perbedaannya tidak begitu jelas karena sumber energi dan sumber karbon biasanya merupakan senyawa organik yang sama, glukosa. Misalnya, kemoheterotrof khusus menggunakan elektron dari atom hidrogen dalam senyawa organik sebagai sumber energinya. Heterotrof diklasifikasikan lebih lanjut menurut sumber molekul organiknya. Saprofit hidup dari bahan organik mati dan parasit mendapatkan nutrisi dari inang yang hidup. Sebagian besar bakteri dan semua jamur protozoa dan hewan adalah kemoheterotrof. Bakteri dan jamur dapat menggunakan berbagai macam senyawa organik untuk sumber karbon dan energi. Inilah mengapa mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam. Memahami keragaman mikroba menarik secara ilmiah dan penting secara ekonomi. Dalam beberapa situasi pertumbuhan mikroba tidak diinginkan seperti ketika bakteri pengurai karet merusak gasket atau sol sepatu. Namun bakteri yang sama ini mungkin bermanfaat jika mereka menguraikan produk karet bekas seperti ban bekas. Rhodococcus erythropolis tersebar luas di tanah dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Namun spesies yang sama ini mampu menggantikan atom belerang dalam minyak bumi dengan atom oksigen, semua oksigen. Baik, untuk rumusan masalah ketujuh akan disampaikan oleh Mbak Rizky Amelia.
Oke, rumusan masalah yang ketujuh yaitu jalur metabolisme penggunaan energi. Yang pertama, biosintesis polisakarida. Mikroorganisme mensintesis gula dan polisakarida. Atom karbon yang diperlukan untuk mensintesis glukosa berasal dari intermediate yang dihasilkan selama proses seperti glikolisis dan siklus Krebs, dan lipid atau asam amino. Setelah mensintesis glukosa, bakteri dapat menyusun menjadi polisakarida yang lebih kompleks seperti glikogen. Agar bakteri membangun glukosa menjadi glikogen, unit glukosa harus difosforilasi dan dihubungkan. Produk fosforilasi glukosa adalah glukosa 6-fosfat. Proses tersebut melibatkan pengeluaran energi, biasanya dalam bentuk ATP. Agar bakteri mensintesis glikogen, molekul ATP ditambahkan ke glukosa 6-fosfat untuk terbentuk adenosin difosfoglukosa. Setelah ADPG disintesis, itu dihubungkan dengan unit serupa untuk membentuk glikogen menggunakan nukleotida yang disebut uridin trifosfat sebagai sumber energi dan glukosa 6-fosfat. Hewan mensintesis glikogen dari uridin difosfoglukosa. Senyawa yang terkait dengan UDPG disebut UDPN asetilglukosamin adalah bahwa awal kunci dalam biosintesis peptidoglikan, zat yang membentuk dinding sel bakteri. UDPNAC terbentuk dari fruktosa 6-fosfat dan reaksinya juga menggunakan UTP. Yang kedua, biosintesis lipid. Karena lipid sangat bervariasi dalam komposisi kimia, mereka disintesis oleh berbagai rute. Sel mensintesis lemak dengan menggabungkan gliserol dan asam lemak. Bagian gliserol dari lemak berasal dari dihidroksiaseton fosfat, zat antara yang terbentuk selama glikolisis. Asam lemak merupakan hidrokarbon rantai panjang, terbentuk ketika fragmen 2 karbon dari asetil CoA ditambahkan satu sama lain secara berturut-turut, seperti halnya sintesis polisakarida. Unit pembentuk lemak dan lipid lainnya dihubungkan melalui reaksi sintesis dehidrasi yang membentuk energi, tidak selalu dalam bentuk ATP. Peran lipid yang paling penting adalah sebagai komponen struktural membran biologis, dan sebagian besar lipid membran adalah fosfolipid. Lipid dengan struktur yang sangat berbeda. Kolesterol juga ditemukan di membran plasma sel eukariotik. Lilin adalah lipid yang merupakan komponen penting dari dinding sel bakteri tahan asam. Lipid lain seperti karotenoid menyediakan pigmen merah, jingga, dan kuning dari beberapa mikroorganisme. Beberapa lipid membentuk bagian dari molekul klorofil. Lipid juga berfungsi dalam penyimpanan energi. Ingat bahwa produk penguraian lipid setelah oksidasi biologi dimasukkan ke dalam siklus Krebs. Yang ketiga, biosintesis asam amino dan protein. Asam amino diperlukan untuk biosintesis protein. Beberapa mikroba seperti E. coli mengandung enzim yang diperlukan untuk menggunakan bahan awal seperti glukosa dan garam anorganik untuk mensintesis semua asam amino yang mereka butuhkan. Organisme dengan enzim yang diperlukan dapat mensintesis semua asam amino secara langsung atau tidak langsung dari perantara metabolisme karbohidrat. Mikroba lain membutuhkan lingkungan untuk menyediakan beberapa asam amino yang telah terbentuk sebelumnya. Jalur biosintesis asam amino melalui aminasi atau transaminasi perantara metabolisme karbohidrat dari siklus Krebs, jalur pentosa fosfat, dan jalur enter-Dodrov. Salah satu sumber penting dari prekursor yang digunakan dalam sintesis asam amino adalah siklus Krebs. Menambahkan gugus amina ke asam pirufat atau asam organik yang sesuai dari siklus Krebs mengubah asam menjadi asam amino. Proses ini disebut aminasi. Jika gugus amina berasal dari asam amino yang sudah ada sebelumnya, prosesnya disebut transaminasi. Yang kedua, bitransminasi.
suatu proses pembuatan asam amino baru dengan gugus amina dari asam amino lama. Asam glutamat dan asam aspartat keduanya adalah asam amino. Dua senyawa lainnya adalah perantara dalam siklus Krebs. Sebagian besar asam amino dalam sel ditakdirkan untuk menjadi sebagian besar asam amino di dalam sel untuk ditakdirkan untuk sintesis protein. Protein memainkan peran utama dalam sel sebagai enzim, komponen struktural, dan racun. Untuk menyebutkan beberapa kegunaan saja. Penggunaan asam amino untuk membentuk protein melibatkan sintesis dehidrasi dan menggunakan energi dalam bentuk ATP. Mekanisme sintesis protein melibatkan gen. Yang keempat, biosintesis purin dan pirimidin. Molekul informasional DNA dan RNA terdiri dari unit berulang yang disebut nukleotida. Masing-masing terdiri dari purin dan pirimidin atau pirimidin, pentosa, dan gugus fosfat. Gula 5-karbon nukleotida berasal dari jalur pentosa fosfat atau jalur enter-Dodorov. Asam amino tertentu, asam aspartat, glisin, dan glutamin terbuat dari zat antara yang diproduksi selama glikolisis dan dalam siklus Krebs berpartisipasi dalam biosintesis purin dan pirimidin. Karbon dan atom nitrogen yang berasal dari asam amino ini membentuk cincin purin dan pirimidin, dan energi untuk sintesis disediakan oleh ATP. DNA berisi semua informasi yang diperlukan untuk menentukan struktur dan fungsi spesifik sel. Baik RNA dan DNA diperlukan untuk sintesis protein. Selain itu, nukleotida seperti ATP, NAD+, dan NADP+, berperan dalam perangsang dan menghambat laju metabolisme sel. Sintesis DNA dan RNA itu dari nukleotida. Yang rumusan masalah yang ke-8 yaitu integrasi metabolisme. Proses metabolisme mikroba menghasilkan energi dari cahaya, senyawa anorganik, dan senyawa organik. Reaksi juga terjadi di mana energi digunakan untuk biosintesis. Dengan aktivitas yang begitu beragam, mungkin kalian membayangkan bahwa reaksi anabolik dan katabolik terjadi secara independen satu sama lain dalam ruang dan waktu. Sebenarnya reaksi anabolik dan katabolik digabungkan melalui sekelompok perantara umum. Reaksi anabolik dan katabolik juga berbagi beberapa jalur metabolisme seperti siklus Krebs. Misalnya, reaksi dalam siklus Krebs tidak hanya berpartisipasi dalam oksidasi glukosa, tetapi juga menghasilkan zat antara yang dapat diubah menjadi asam amino. Jalur metabolisme itu berfungsi dalam anabolisme dan katabolisme disebut jalur amfibi. Artinya, mereka memiliki tujuan ganda. Jalur amfibolik menjembatani reaksi yang mengarah pada pemecahan dan sintesis karbohidrat, lipid, protein, dan nukleotida. Jalur seperti itu memungkinkan terjadinya reaksi simultan di mana produk penguraian yang terbentuk dalam satu reaksi digunakan dalam reaksi lain untuk mensintesis senyawa yang berbeda, dan sebaliknya. Karena berbagai perantara yang umum untuk reaksi anabolik dan katabolik, ada mekanisme yang mengatur jalur sintesis dan pemecahan dan memungkinkan reaksi ini terjadi secara bersamaan. Salah satu mekanisme tersebut melibatkan penggunaan koenzim yang berbeda untuk jalur yang berlawanan. Misalnya, NADP+ terlibat dalam reaksi katabolik, sedangkan NADP+ terlibat dalam reaksi anabolik. Enzim juga dapat mengkoordinasikan reaksi anabolik dan katabolik dengan mempercepat atau menghambat laju reaksi biokimia. Penyimpanan energi sel juga dapat mempengaruhi laju reaksi biokimia. Misalnya, jika ATP mulai menumpuk, enzim menghentikan glikolisis. Ini membantu menyinkronkan laju glikolisis dan siklus Krebs. Jadi, jika konsumsi asam sitrat meningkat, baik karena permintaan lebih banyak ATP atau karena jalur anabolik menguras intermediat siklus asam sitrat, glikolisis dipercepat dan memenuhi permintaan. Yang
selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Proses metabolisme mikroba menghasilkan energi dari cahaya, senyawa anorganik, dan senyawa organik. Reaksi juga terjadi di mana energi yang digunakan untuk biosintesis. Dengan aktivitas yang begitu beragam, mungkin kalian membayangkan bahwa reaksi anabolik dan katabolik terjadi secara independen satu sama lain dalam ruang dan waktu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.